Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citrawati Anas dengan NIM 2402115.029 dari kelas Arsitektur A01. Baik, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi desain arsitektur, tentang metode pengambilan data menurut analisis Site Edward T. White. Jadi, metode pengambilan data ini ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama inventarisasi data. Inventarisasi data adalah langkah awal dalam mengidentifikasi dan mencatat semua elemen fisik, sosial, dan budaya yang ada di lokasi. Data yang dikumpulkan itu meliputi yang pertama elemen fisik, yang kedua elemen sosial, yang ketiga elemen visual, yang keempat adalah elemen pengambilan data. Metode selanjutnya adalah analisa data. Analisis data ini menganalisis elemen-elemen untuk mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada di lokasi. Nah, yang selanjutnya adalah sintesis data. Sintesis data ini adalah data yang telah dianalisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan konsep desain awal yang responsif terhadap konteks lokasi. Jadi, adapun metode pengambilan data menurut lokasi yang saya ambil yaitu berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 6, Kelurahan Lapa, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi yang saya ambil adalah lokasi perumahan saya yang ada di Sinjai. Nah, potensi lokasi dalam lahan rumah ini yaitu menggunakan lahan sawah. Lahan ini memiliki struktur tanah yang datar. Aspek positif, rumah yang dibangun di kawasan ini memberikan suasana asri dan jauh dari kebisingan. Aspek negatifnya dapat memunculkan aspek aksesibilitas, infrastruktur, dan biaya pembangunan yang lebih mahal dibandingkan dengan biaya pembangunan bangunan yang lain. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Di dalam lokasi ini tidak ada aksesibilitas pada lahan dan kawasan. Selama proses analisis pembangunan di lahan ini tidak dibangun adanya aksesibilitas. Yang keempat adalah cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim pada area ini memiliki iklim subtropis. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 21,1 sampai 32,4 derajat Celcius. Pembangunan bangunan di area ini dibangun sesuai dengan iklim dan cuacanya, seperti penggunaan bahan bangunan kayu, batu bata, beton, baja ringan, dan jenis kaca. Yang kelima adalah vegetasi. Vegetasi seperti pepohonan yang ada di sekitaran lahan ini cukup minim. Akan tetapi, di sekitaran lahan rumah tersebut dikelilingi oleh bentangan sawah yang luas. Yang keenam adalah arah angin. Nah, diperoleh data bahwa angin lebih banyak berasal dari arah barat. Maka dari itu, perlu sebuah upaya penanggulangan angin supaya angin tidak masuk secara drastis ke bangunan. Nah, angin juga dapat menjadi penghawaan alami ke dalam ruangan. Udara segar yang dihasilkan dapat membantu mengurangi kelembapan berlebihan ke dalam ruangan. Pada kawasan ini termasuk zoning privat. Mengapa? Karena areanya tidak dapat diakses oleh umum. Area ini juga terhindar dan jauh dari gangguan jalan umum. Selanjutnya adalah pencahayaan matahari. Pencahayaan matahari pada lokasi ini, posisi rumah mengarah ke arah selatan dan matahari terbit dari arah barat dan terbenam ke arah timur.
matahari yang terbit ke arah barat, maka bagian samping kanan dari rumah ini pun akan mendapatkan pemantulan cahaya secara langsung. Matahari yang terbenam ke arah timur, sebagian besar tidak memantulkan cahayanya ke dalam rumah karena adanya rumah warga atau rumah tetangga yang menghalanginya. Jadi, hanya menghasilkan sebagian cahaya saja yang dipantulkan. Selanjutnya adalah pola air hujan. Pola air hujan ini mengacu pada pemanfaatan atau pengelolaan air hujan. Air hujan yang turun awalnya berasal dari pengumpulan air hujan pada atap miring di setiap perumahan. Nah, kemudian dari atap miring itu kemudian mengalir ke daerah persawahan. Air hujan yang turun sebagian diserap oleh tanah untuk menghasilkan air bersih, seperti adanya sumur. Nah, kemudian air hujan yang tidak dapat diserap juga akan mengalir ke empang. Nah, lalu menghantarkannya ke sungai dan kemudian berakhir di laut. Baik, selanjutnya adalah aroma lahan. Nah, aroma lahan rumah ini biasanya timbul aroma tanah yang khas, biasanya berupa aroma tanah yang lembab, kering, atau aroma tanah setelah hujan, aroma udara segar. Akan tetapi, para peternak sapi, ayam, dan kambing biasanya membiarkan ternak mereka berkeliaran di kawasan ini karena luasnya lahan rumput yang dapat mereka makan. Jadi, juga dapat menimbulkan aroma bau kotoran dari hewan tersebut. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai metode pengambilan data dari lokasi yang saya telah analisis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.